Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kalau misalnya sekarang pemirsa ngedengerin suara berisik, itu asalnya dari atas atap karena sekarang lagi hujan, gerimis. Dan ngenain spandek dan suaranya itu kenceng banget di bengkel saya. Harus dibikin sekarang kalau misalnya nunggu hujan nanti videonya nggak selesai pemirsa. Nanti bakal lambat jawab komentar-komentar yang udah masuk di channel teknisi digital. Jadi saya mau ngebacain sebuah komentar-komentar yang masuk di channel teknisi digital dan meresponnya dengan jawaban yang semaksimal mungkin sesuai sama pengalaman dan pengetahuan saya. Seperti ada komentar dan pertanyaan yang masuk di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 12 DSE mati total part 2. Kalau misal sudah dipasang baling-baling tapi masih harus dipancing, gimana Bang solusinya? Udah diganti baling-baling tapi masih harus dipancing, gimana Bang solusinya? Solusinya ganti kapasitor. Dah sederhana ya. Nanti saya jelasin kenapa harus ganti kapasitor. Saya mau bacain dulu yang lain. Di video cara memperbaiki speaker aktif merek Lawega suaranya kemeresek. Maaf mau tanya Bang, speaker Lawega saya kalau on agak ada suara kemeresek gitu Bang. Mohon solusinya. Kalau on agak ada suara kemeresek. Biasanya itu timbul dari potensio yang kotor. Cara membersihkannya, kamu bisa tonton video cara memperbaiki speaker aktif di playlist channel teknisi digital ini. Buka aja channel teknisi digital dan disitu cek playlistnya. Di situ nanti coba lihat playlist radio speaker amplifier dan cara memperbaikinya. Di situ ada beberapa video yang paling baru. Di situ saya nunjukin gimana caranya ngilangin suara kemeresek. Dengan cara nyemprotin cairan pembersih kemudian diputer-puter sampai suara kemereseknya hilang. Sesederhana itu. Terus di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar sharp. Pret pengambilan BGR tidak tepat. GBR mungkin ya. Tutorial kaki kali. Terus ada juga yang berkomentar serasa dengar radio suaranya. Serasa dengar radio. Mungkin ngeditnya kemarin kali ya. Oh iya kemarin ngeditnya pemirsa. Jadi ada aplikasi dan aplikasinya rupanya bagus. Kalau misal dipakai. Yang sekarang nggak bisa pula muncul suara kayak gitu, kayak radio gitu. Lanjut ya, di video cara memperbaiki TV Sony KV XR2M61 dinyalakan lama baru hidup. Gan lokasi workshop di mana saya ada monitor butuh ganti kapasitor tapi mau bongkar sendiri takut. Butuh ganti kapasitor tapi mau bongkar sendiri takut. Saya lokasinya ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia, Kepulauan Riau. Ya, Kepulauan Riau. Riau Archipelago. Archipelago. Archi apa Archi ya? Archipelago. Kalau misalnya kamu dekat sini pasti nyampe, tapi kayaknya kamu jauh dari sini deh. Dan di luar saya juga nggak punya cabang kayak merek-merek Sapolitron yang punya cabang di kota-kota besar gitu. Maklum ya, kan cuman servis. Akhirnya nggak punya cabang deh. Terus di video cara memperbaiki TV Samsung Slim Fit 29 in part 3 mati total. Solusinya apa nih bosku? Kok setengah videonya? Akhirnya gimana? Nyala atau modar? Itu kemarin ada sedikit problem. Jadi ada sedikit problem, filenya saya cari kok nggak ketemu gitu ya.
Modar apa? Akhirnya gimana, nyala atau modar? Samsung Slim Fit 29 in part 3 mati total. Ini Samsung ini waktu diganti transistor horizontal ceritanya waktu dihidupkan dia putus lagi, waktu dihidupkan putus lagi, waktu dihidupkan putus lagi. Coba lepas dari tabungnya. Jadi kita hidupin transistor horizontal tanpa ngidupin mesin TV tanpa menggunakan tabung. Ganti transistor horizontal, habis itu dihidupkan, tegangannya tuh melonjak jadi 150 volt karena nggak dipasang tabung dan defleksi yoke-nya tuh nggak dipasang. Akhirnya tegangan horizontal naik jadi 150 padahal nggak boleh gitu, harusnya tuh cuma 115 volt. Nah, biasanya kalau nggak dikasih tabung atau defleksi yoke-nya juga nggak dipasang, tegangan kan bakal melonjak ya jadi 150 volt. Berarti nggak apa-apa, nanti waktu kita pasang tabung dan defleksi yoke-nya kita pasang, tegangannya bakal turun jadi 115 volt. Tapi ternyata tidak. Begitu dipasang tabung dan defleksi yoke-nya, ternyata transistor horizontalnya putus. Padahal transistor horizontalnya tuh mahal banget loh untuk TV Sony ini, pemirsa. Sony, TV Samsung ini putus. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali. Aduh. Ternyata ada dioda damper yang rusak waktu itu. Begitu dioda dampernya diganti, barulah TV-nya bisa hidup. Nah, kalau misalnya ganti transistor horizontal tanpa mengganti dioda damper, ini salah fatal seperti saya yang kemarin. Jadi dioda damper itu harus berbarengan diganti dengan transistor horizontal. Yang agak sulit itu menentukan kerusakan pada kapasitor damper karena secara fisik dia kelihatan masih bagus, kalau diukur pakai alat ukur kapasitor pun masih kelihatan bagus. Dan cara satu-satunya untuk memperbaiki TV seperti ini, atau cara untuk tahu kapasitor dampernya itu bagus apa enggak maksudnya, cuman harus dengan diganti dengan yang baru. Cari yang ukuran sama, ganti dengan yang baru untuk spekulasi, biasanya sembuh. Caranya cuma kayak gitu aja. Terus transistor horizontal akhirnya nggak putus lagi. Terus TV-nya bisa standby, bisa hidup. Gitu ya. Kalau yang sebelumnya kan TV-nya tuh memang bisa standby pemirsa. Cuman kalau kita tekan on dia nggak mau hidup. Malah lampu standby-nya malah mati. Kayak gitu. Lama-kelamaan dia bunyi cit 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 gitu, kayak ada tikus kejepit. Ternyata itu yang rusak adalah transistor horizontal. Kalau ada suara kayak gitu. Baiklah ya, yang lain lagi, cara memperbaiki TV Sony KVXR29M61 dinyalakan lama baru hidup. Bang mau tanya, kalau ukurannya voltasenya sama tapi beda ukuran elko-nya bisa nggak? Maksudnya gini nih, saya perbaiki dulu pertanyaannya ya. Bang mau tanya, kalau ukuran voltasenya tuh sama, ukuran elko itu voltase. Bang, kalau ukuran elko itu voltasenya sama, tapi mikrofaradnya beda, bisa nggak? Bisa, asal voltasenya sama. Mikrofaradnya bisa, tapi harus lebih besar daripada yang lama. Misalnya yang lama berapa? Ini saya tebak-tebak aja ya, karena kan saya nggak ngecek videonya lagi. Sekarang yang kita anggap rusak adalah elko yang berukuran berapa mikro? Berukuran 1 mikrofarad misalnya. 1 mikrofarad. Kita mau ganti dengan elko yang lain tapi nggak ada yang sama, 450. Misalnya elko yang rusak adalah 450 volt
1 mikrofarad. Tapi kita nggak punya, kita punyanya yang 450 volt 0,1 mikrofarad. Nah itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena mikrofaradnya lebih kecil daripada elko yang lama. Yang bisa kita pakai adalah menggunakan elko yang mikrofaradnya lebih besar daripada elko yang lama yang rusak itu. Jadi misalnya pemirsa menggantinya dengan 450 volt 450 volt berapa ya? 4,7 mikrofarad atau 2,2 mikrofarad seperti itu. Baru bisa dipakai. Udah ya, terus yang lain lagi cara memperbaiki Samsung Galaxy Tab 2 boot loop. Gak perlu saya baca. Cuman respon aja itu. Terus kayaknya udah deh ya. Yang lain-lain udah saya baca kemarin. Saya lanjutin lagi untuk yang di di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 12 DSE mati total part 2. Kalau misal sudah dipasang baling-baling tapi masih harus dipancing, gimana bang solusinya? Solusinya ganti kapasitor yang baru. Nah, kenapa harus ganti kapasitor yang baru? Tadi belum saya jelasin dan sekarang coba saya jelasin. Karena kipas angin yang menggunakan kapasitor itu spoolnya udah dirancang. Dia nggak akan spontan apabila tidak ada tegangan yang masuk secara spontan di spool. Supaya tegangannya bisa spontan, caranya adalah dengan membuat spool itu selalu ada tegangan yang standby di sana. Nah, gimana caranya untuk memberikan tegangan standby di spool itu? Dengan menaruh kapasitor di sana. Kalau misalnya kapasitornya rusak, akhirnya nggak ada tegangan yang standby di spool. Begitu kita colokin ke arus listrik 220 volt, steker kipas angin itu, kipas anginnya akhirnya nggak langsung mau muter, karena nggak ada tegangan yang standby di sana. Jadi dia harus kita pancing dulu, baru dia memuter. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, pastikan dulu busingnya, asnya itu nggak seret. Kalau seret bersihkan dulu pakai cairan pembersih. Kalau misalnya masih seret lagi, ganti busingnya atau ganti dengan biring. Tapi saya rekom untuk ganti busingnya aja deh. Ganti busingnya dengan yang baru. Nah itu insya Allah 98% pasti sembuh. Pasti sembuh. Udah 12 menit, udah 13 menit. Saya nemenin pemirsa dan saatnya saya undur diri dulu dari ruang tontonannya pemirsa di channel Teknisi Digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.